Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi sintesis aspirin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Carolina Brugurusina dengan NIM 25501912222. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan struktur aspirin, mengidentifikasi gugus fungsi, menjelaskan hubungan struktur dan sifat, menjelaskan mekanisme sintesis aspirin. Aspirin atau asam asetilsalisilat merupakan salah satu obat yang sangat umum digunakan di dunia kesehatan. Aspirin termasuk ke dalam golongan obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID yang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai analgesik untuk mengurangi nyeri, antipiretik untuk menurunkan demam, antiinflamasi untuk mengurangi peradangan, serta antiplatelet untuk mencegah pembentukan bekuan darah. Lalu untuk struktur kimia aspirin itu, untuk nama UPEC-nya 2-asetoksibenzoid acid, nama lainnya asam asetilsalisilat, untuk rumus molekulnya C9H8O4, massa molekulnya relatif 180,16 gram per mol. Lalu aspirin memiliki beberapa gugus fungsi. Yang pertama ada gugus asam karboksilat yang memiliki karakteristik bersifat asam lemah, memiliki pKa sekitar 3,5, dapat membentuk garam dengan basah, berperan dalam kelarutan dan absorpsi obat. Lalu, yang kedua ada gugus ester, merupakan hasil asetilasi gugus hidroksifenol, dapat mengalami hidrolisis dalam kondisi asam, basa, atau enzim esterase, berperan dalam mekanisme penghambatan enzim sikloksigenes. Lalu yang ketiga, ada cincin aromatik mengandung elektron V yang terdelokalisasi memberikan kestabilan melalui resonansi, berperan dalam interaksi hidrofobik dengan target biologis. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan struktur sifat. Yang pertama itu ada kelarutan. Aspirin memiliki kelarutan yang rendah dalam air pada suhu kamar, tetapi lebih mudah larut dalam etanol, kloroform, dan ether. Kelarutan meningkat pada pH basa karena pembentukan ion asetil salisilat. Lalu yang selanjutnya ada interaksi antar molekul. Aspirin dapat berinteraksi melalui yang pertama ikatan hidrogen terjadi antara gugus COOH dengan atom oksigen ester. Lalu ada gaya dipol-dipol disebabkan oleh keberadaan gugus karbonil. Lalu yang ketiga ada interaksi V dengan V melibatkan cincin aromatik dengan molekul lain yang memiliki sistem aromatik. Interaksi tersebut memengaruhi sifat fisik, kelarutan, dan afinitas terhadap target biologis. Lalu ada stabilitas dan degradasi. Aspirin relatif stabil dalam keadaan kering, namun mudah mengalami hidrolisis apabila terpapar air, kelembapan tinggi, dan suhu tinggi. Untuk reaksi hidrolisisnya sendiri, aspirin plus H2O akan membentuk asam salisilat dan asam asetat. Untuk produk degradasinya, asam salisilat dan asam asetat. Terbentuknya asam asetat sering ditandai dengan munculnya bau cuka pada aspirin yang telah rusak. Oleh karena itu, aspirin harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, kering, dan terlindungi dari kelembapan. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan jalur dan mekanisme reaksi. Di sini jalur sintesis pada aspirin disintesis melalui reaksi asetilasi asam salisilat menggunakan anhidrida asetat atau asetil klorida. Dalam industri farmasi, anhidrida asetat lebih sering digunakan karena menghasilkan rendemen yang lebih tinggi
dan produk samping yang lebih sedikit. Untuk reaksinya sendiri, asam salisilat tambah anhidrida asetat akan menghasilkan aspirin ditambah asam asetat C7H6O3 ditambah CH3CO2O akan menghasilkan C9H8O4 plus CH3COOH. Untuk jenis reaksi pada aspirin termasuk dalam reaksi substitusi asil nukleofilik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan mekanisme reaksi pada aspirin. Pada tahap pertama, yaitu protonasi anhidrida asetat. Yang terjadi, katalis asam H2SO4 memberikan proton kepada atom oksigen karbonil pada anhidrida asetat. Akibatnya, atom karbonil menjadi lebih elektrofilik atau lebih mudah diserang. Lalu untuk tahap kedua itu ada serangan nukleofilik yang terjadi atom oksigen dari gugus hidroksil pada asam salisilat menyerang karbonil yang telah teraktivasi. Terbentuk ikatan baru antara oksigen fenol dan gugus asetil. Lalu untuk tahap ketiga yaitu pembentukan intermediat tetrahedral yang terjadi serangan nukleofilil menghasilkan intermediat tetrahedral. Intermediat ini bersifat tidak stabil. Lalu untuk tahap keempat ada eliminasi gugus asetat yang terjadi intermediat mengalami penataan ulang elektron, salah satu gugus asetat keluar sebagai gugus pergi dan ikatan ester mulai terbentuk. Lalu untuk tahap kelima yaitu deprotonasi yang terjadi proton dilepaskan, aspirin terbentuk, dan katalis H2SO4 diregenerasi sehingga tidak habis bereaksi. Lalu ada selanjutnya faktor yang mempengaruhi reaksi yaitu ada suhu, katalis, air, dan kemudian bahan. Lalu kesimpulannya sendiri, yang pertama, aspirin memiliki gugus asam karboksilat, ester, dan cincin aromatik. Yang kedua, struktur kimia menentukan sifat fisikokimia dan aktivitas farmakologinya. Lalu, aspirin disintesis melalui reaksi asetilasi antara asam salisilat dan anhidrida asetat. Mekanisme sintesis termasuk substitusi asil nukleofilik, dan yang terakhir, aspirin mudah mengalami hidrolisis sehingga memerlukan penyimpanan yang tepat. Sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam presentasi. Terima kasih.